Dan akhirnya saya tadi mengusulkan kepada pimpinan Bank Dasko bahwa harus ada undang-undang anti flexing seperti di China. Dan Bank Dasko setuju, mudah-mudahan Komisi 1 nanti akan menggulirkan undang-undang anti flexing sehingga orang Indonesia tidak ada yang flexing lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumnanang Rosadia Denansi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita tentu bergembira tentang masuknya RUU perampasan aset ke dalam Prolegnas 2025. Nah, sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwasanya hati-hati terhadap RUU ini. Kenapa? Kemarin quote saya adalah menyebutnya sebagai RUU tipu-tipu. Jadi hanya sekedar untuk menyenangkan hati orang bahwasanya rakyat senang bahwasanya nanti akan merampasi harta koruptor. Tapi yang harus digarisbawahi adalah di dalam RUU ini itu sudah jelas ini adalah non retroaktif atau tidak bisa berlaku surut. Ini adalah berlaku pada saat undang-undang itu diundangkan baru bisa diterapkan. Artinya aset koruptor sebelumnya itu tidak bisa diberlakukan karena tidak berlaku surut terhadap undang-undang ini. Nah, tapi yang harus digarisbawahi juga, kenapa saya kemarin menyampaikan bahwasanya harus ada sinkronisasi terhadap KUHP, terhadap Undang-Undang Tipikor, termasuk PPATK di dalamnya. Itu karena itu ada satu kesatuan, karena di dalam RUU perampasan aset ini juga menyangkut hal-hal seperti itu. Misalnya saya bacakan dalam ketentuan umum di pasal perampasan aset ini. Perampasan aset tindak pidana yang selanjutnya disebut perampasan aset untuk mengambil alih penguasaan dan atau kepemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa berdasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Ini salah satu poinnya. Artinya apa? Poin ini juga menyangkut di dalam Undang-Undang Tipikor, di dalam KUHP tentang penyitaan. Cuma namanya saja ini adalah perampasan aset, lalu keren namanya seperti itu. Tapi prosesnya itu berjalan. Tetapi ada di pasal lain yang menarik adalah tentunya di pasal tentang perampasan di pasal 5. Pasal 5 ini berbunyi, selain aset yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat yang dapat dirampas berdasarkan undang-undang ini adalah meliputi aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan penghasilan dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal-usul perolehannya secara sah diduga terkait dengan aset tindak pidana yang diperoleh sejak berlakunya undang-undang ini. Saya tidak bisa panjang-panjang bacakan semua RUU ini, tapi yang perlu digarisbawahi nanti adalah orang-orang yang ikut di dalam misalnya RDP, ikut di dalam mengatur bukan mengatur, tapi ikut dalam pembahasan perencanaan undang-undang ini memerlukan orang-orang yang tidak hanya punya pikiran baik, tapi juga punya hati nurani yang baik. Karena apa? Karena itu tadi, di dalam pasal selanjutnya di pasal 2, dalam pasal 5 ayat 2 itu menyatakan bahwasanya aset yang tidak dibuktikan asal-usulnya dan harus seimbang dengan pendapatannya. Nah, itu kan beban pembuktian terbalik. Yang saya sebut dengan beban pembuktian terbalik artinya orang tersebut harus membuktikan dari mana asal kekayaannya, yang tidak sesuai itu dirampas oleh negara. Itu esensinya. Memang kita menganut tentang azas praduga tidak bersalah sampai dengan keputusan inkrah. Tetapi kan dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada saat pemeriksaan itu kan orang juga diduga bersalah sehingga diselidiki. Jadi itu tidak perlu diperdebatkan sebenarnya. Nah, jadi pada kesempatan ini saya tidak bisa panjang-panjang tentunya membahas semuanya. Tapi poinnya adalah ini sangat berbahaya. Apa bahayanya? Ini memberi ruang kepada aparat penegak hukum untuk bermain. Karena dia bisa melakukan katakanlah penelusuran, di dalam sini ada juga tentang penelusuran aset. Nah, penelusuran aset yang diduga hasil kejahatan, hasil tindak pidana. Nah, pada saat proses-proses penelusuran ini, maka ini adalah menggantungkan pada orang. Apalagi aset yang disembunyikan atas nama orang lain, itu susah dilacaknya. Bagaimana kita melacak aset yang sudah misalnya terputus hubungannya ketika dia membawa uang kontan banyak, lalu dia titip atas nama orang lain? Itu kan sesuatu yang repot di dalam penegakan hukum. Makanya saya selalu mengatakan, saya harus mengulang-ulangi dan mudah-mudahan kawan-kawan media sosial tidak bosan. Dan kalau bosan skip saja, tidak perlu dilihat video saya. Tapi ini adalah pemikiran. Undang-undang pembatasan transaksi tunai itu adalah sangat penting. Karena itu ada awal daripada mengunci semuanya. Kalau RUU ini tidak betul-betul dipahami dengan KUHP, dipahami dengan Undang Tipikor, dipahami juga dengan
PPATK, maka sinkronisasi ini akan kacau. Percayalah, sinkronisasi ini akan kacau. Karena di satu sisi ada, di sisi lain ada, menjadi tumpang tindih. Tapi di undang-undang perampasan aset ini memberikan peluang yang sangat besar kepada aparat penegak hukum untuk, kata orang, bersilancar. Saya sebut seperti itu. Dan itu pada saat proses bersilancar itu mungkin saja hawa nafsu setan itu masuk kembali. Nah, kita kan berharap dengan DPR yang baik. Tapi ketika DPR menyampaikan bahwasanya makan barang haram itu adalah kesukaan mereka, lalu di mana harapan kita terhadap undang-undang yang baik? Itu problemnya. Problemnya kan di sana. Makanya dari itu, kalau misalnya ingin dikunci, saya mengulang kembali bahwasanya batasan minimal terhadap koruptor dengan batasan maksimal terhadap koruptor berbanding dengan aset atau harta yang didapat dari tindakan pidana itu harus simbang, dikunci, sehingga tidak lagi hakim-hakim bisa bermain atau bersilancar dengan retorika, dengan kata-kata, karena hukuman minimal dan maksimal itu sudah terkunci bagi seorang koruptor. Oleh karenanya DPR itu tolonglah single identification number itu diutamakan agar kita lebih beradab di dalam berbangsa dan bernegara. Kedua, terakhir saya ingin sampaikan kepada Ahmad Dhani, tentunya tidak usahlah bicara RUU atau bikin undang-undang tentang flexing. Flexing itu adalah memamerkan harta kekayaan. Anda kalau kaya raya silahkan saja pamerkan, asal jangan dari harta rakyat, jangan harta rampokan rakyat. Yang membuat marah adalah Anda flexing atau memamerkan kekayaan, padahal kekayaan Anda didapat dari merampas, merampok, menindas, menipu, memanipulasi undang-undang, memanipulasi hukum dan seterusnya, sehingga Anda membuat kaya raya lalu Anda flexing. Anda berbangga-bangga dengan itu. Itu yang menjadi persoalan. Soal Anda sombong, soal Anda berbangga-bangga dengan harta kekayaan Anda, silahkan Anda urus diri Anda sendiri. Yang penting adalah jangan makan harta rakyat, lalu Anda berboros-boros, lalu Anda mempamer-pamerkan. Itu yang menjadi persoalan bangsa ini. Oleh karena itu saya sampaikan kepada saudara-saudaraku nantinya yang ikut membahas ini, mohon berhati-hati, karena kita sudah tahu Pak Jokowi dengan penuh segala dinamikanya, orang yang sangat lihai dalam memainkan kata-kata, bermain-main dengan macam-macam kebohongan, tapi dia tidak merasa, dan tidak tertutup kemungkinan kalau Anda buka RUU perampasan aset ini ada maksud tertentu di dalamnya untuk kepentingan orang dan kelompok. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita disehatkan badan, dicerdaskan pikiran, dan tentu saja nurani kita masih bersih untuk mengatakan sesuatu dan bertindak sesuatu berdasarkan nurani dan akal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Pancasila, ciao.